Hai Hal- guys. Enggak, hai guys Oh, bukan, dong. gimana Kalau dong? gue mah halo saudara-saudara. Siap, siap, beda generasi ya. Gap generation. Oh, enggak juga Oh, enggak sih. juga. Persoalan saudara aja. Hai saudara-saudara. Jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Yeay. Kali ini bersama Desi JKT48. Nama panjang lo apa sih? Maria Genoveva Natalia Desi Purnamasari Gunawan. Panjang banget namanya. Iya, makanya nih. Tapi nama Desi dari kecil. Dari kecil sebenarnya kalau di rumah sih ada panggilan kayak apa ya? Hongli, panggilan Chinese gitu. Apa Hongli itu apa? Hongli itu artinya burung merak. Burung merak yang cantik. Gitu. Ada sih kayak apa ya namanya? Nama-nama dari keluarga gitu loh. Oh gitu. Lu Iya. berapa bersaudara? 3, aku anak pertama. Anak pertama dipanggil Hongli, burung merak yang cantik. Enggak, bukan karena anak kedua- pertama oh, sih, tapi emang kayak ada artinya gitu pengennya. Kan kayak mungkin kalau nama Indonesia apa ya? Nur berarti cahaya gitu kan. Ya sama itu kayak maksudnya di apa ya keturunan Tionghoa kayak gitu. dipanggil Hongli. Jadi di rumah apa Li? Li, iya di Li, Hongli gitu. Kenapa itu nggak ada di nama yang sepanjang itu, tidak ada satupun nama yang berarti merak? Bener juga ya. Iya, kalau nama Indonesianya sih lebih ke yang realistis juga sih. Kayak Natalia Desi kan lahirnya bulan Natal. Oh, Pas bulan 25 Desember. Desember. Oh, pas Natal. Iya, bulan Desember pas hari Natal. Sama kayak Bim Bim. Di meme siapa? Slang. Oh iya, dia 25 Desember. Iya. Kalau gitu ntar bareng deh. Biar bisa patungan. Maria Genoveva-nya Maria Genoveva nama dari gereja. nama baptis. Nama baptis. Kalau di KTP? Di KTP Natalia Desi Purnamasari Gunawan doang. Oh, Tetap panjang. tetap panjang. Dan tetap tidak ada nuansa meraknya di Oke, situ. tetap yang ditunggu-tunggu tuh meraknya ya. Ya iya loh, kenapa maksudnya orang tuanya udah ngasih nama panjang-panjang, dikasih nama yang berarti merak. Itu kan kayak aduh kayaknya kita kurang nama. Apa ya? Kalau ada aku dia Tan Hong Chen. Apa tuh? Merak yang banyak duit. Ntar berarti gue gak banyak duit ya. Cuma cantik aja. Iya ya, ntar gue minta duit sama adik gue. Itu dari Cilacap. Cilacap. Di kampungnya apa di mana Cilacap? Di kota Cilacapnya sih. Cilacap kan gede tuh, Majenang masih Cilacap, habis itu deket Sidarja juga, Adipala gitu-gitu. Banyak Dekat sih. ini ya apa Purwokerto. penjara Iya, itu. Cilacap Nusa Kambangan. Deket. Nyebrang sih, harus nyebrang pakai kapal gitu. Pernah? Aku sebagai orang Cilacap malah belum pernah sih ke Nusa Kambangan. Soalnya kadang kayak stereotipnya kan kayak ngapain sih ke penjara gitu loh, kayak Iya. mau ngapain. Tapi sebenarnya sih ada tempat rekreasinya juga, kayak lo nggak salah ya ada pantai pasir putihnya gitu. Oh. Berarti lu tuh Cina Jawa ya? Iya, medok aku. Mau ngapak. Datang ke Jakarta lu tahun berapa sih? Aku tahun 2014. Awal JKT. Oh, dari awal. Maksudnya bukan dari awal JKT sih, aku kan generasi ketiga. Jadi JKT48 itu udah berjalan 2 tahun, habis itu baru aku masuk. Generasi pertama, generasi kedua, aku generasi ketiga. Generasi pertama kedua tuh siapa yang Yang orang kayak- yang orang awam ngerti? Nabila, Melody, Itu generasi keberapa? 1. Oh, Nabila Melody itu satu angkatan, satu generasi. Generasi kedua? Generasi kedua siapa ya? Sinta Naomi. Tahu nggak? Jessica Veranda, kan kayaknya sering main film sama anak-anak stand up juga. Kayaknya ya. Nggak tahu, gue taunya Zara. Zara generasi 5 malah. Oh, itu malah di Iya, bawahnya. iya generasi 5. Dulu waktu berangkat ke Jakarta apa motivasinya? Karena aku suka JKT48 sih om. Suka JKT48, terus aku dance cover gitu. Terus aku pengen daftar. Aku sebenarnya udah daftar generasi 2, tapi gagal kan, nggak di kontak gitu. Terus habis itu daftarnya online. Oh, nice. terus- Apa yang diisi di daftar itu? Ngirim foto, nama gitu-gitu sih, berat badan, tinggi badan. Kayak audisi normal sih kalau aku lihat ya. Iya, terus? Ya terus habis itu yang pas generasi 3 aku coba lagi di telepon tuh habis itu suruh datang ke Jakarta terus katanya suruh interview. Nah itu juga kocak sih, aku juga kayak termasuk nekat karena belum ada disuruh doang suruh datang ke Jakarta tapi alamatnya nggak ada. Jadi aku bingung kan,
Sumpah aku bingung, katanya ntar bakal ada email yang ngirim alamatnya gitu. Terus habis itu kalau nggak salah itu tanggal 27 apa ya? Tanggal 27 audisinya. Terus 27 apa? interviewnya 27 Desember. 27 Desember 2014. 2013. Oh, 2013. Iya, soalnya aku 2014 Maret baru masuk JKT. Terus interview. Terus interview, habis interview enggak, belum interview. Iya, alamatnya kan, alamatnya belum ada kan. Terus aku akhirnya nekat tanggal 26-nya apa ya? Pokoknya antara sekitar itulah akhir bulan Desember. Terus nekat kan, terus kok nggak ada alamatnya nih sampai ini. Aku nginep tempat saudara aku nebeng di daerah Jaksel sana. Terus habis itu setelah itu katanya aku suruh datang ke teater kali ya. Aku tanya sama teman-teman aku gitu, rundingan kan kayak gimana nih gitu kan. Aku udah ke Jakarta lontang-lantung. Terus itu aku naik taksi pertama kali. Naik taksi. Emang di Cilacap belum pernah? Belum pernah. Dulu kayaknya belum ada. Ada taksi nggak di Cilacap? Sekarang udah ada. Dulu nggak ada. Terus habis itu naik taksi, aku bilang ke Efek Sudirman ya. Terus diantaranya ke Bursa Efek. Itu aku inget banget, ke Bursa Efek. Terus itu muter-muter lagi kayak. Berarti taksinya bukan yang brand terpercaya ya? Iya, itu diantaranya naik ojek. Jadi aku naik taksi muter-muter nyampainya Tanah Abang kan. Habis nyampe Tanah Abang aku naik ojek, Pak FX ya, aku bilangnya gitu. Dia udah agak umur gitu sih bapak-bapak ojeknya. Terus diantaranya ke Bursa Efek. Terus habis itu nggak diberhentiin situ. Terus aku bilang, Pak ini kayaknya bukan deh. Aku bilang gitu kan, ini Efek Sudirman. Oh Efek Sudirman, oh saya pikir Bursa Efek. Habis itu ternyata itu deket kan, muter balik doang. Ya udah, habis itu di situ. Terus akhirnya nggak ada apa-apa nih. Itu udah tanggal berapa ya? Bunyinya apa sih suratnya? Tanggal 27. Suratnya apa? Kamu silakan datang ke Jakarta. Telepon. Oh telepon, kamu diterima ya gitu? Bener Maria Natalia Desi gitu kan. Terus iya bener, kamu bisa nggak tanggal 27 interview gitu kan. Terus habis itu bisa aku bilang gini, bentar ya aku rundingin dulu sebenarnya. Bisa enggak gitu jawabnya. Galak banget batin aku ya, orangnya masih ada lagi di sini. Terus habis itu oh yaudah bisa mbak gitu kan. Emang nggak nanya pas ditelepon di mana mbak? Aku masih polos deh kayaknya. Sekarang masih polos juga sih. Cuman nggak mikir sampai situ karena aku udah saking excitednya. Waktu itu pulang gereja terus habis itu ditelepon, udah deh. Baru setelah itu baru sadar, oh iya nggak nanya tempat ya? Iya, enggak, aku nanya di mana, terus bilangnya di email katanya gitu. Oh, di email. Tapi nggak ada email sama sekali sampai aku ke Jakarta itu. Terus akhirnya datang ke FX. Datang ke FX, nggak ada apa-apa. Katanya udah, tapi bukan di sini, di RCTI gitu katanya. Oh wawancaranya. Wawancaranya di RCTI. Waktu terus? Itu kayaknya kerja sama RCTI. Terus habis itu akhirnya aku nonton teater aja. Teater tuh pertama kali sebagai fans Far kan. Biasanya kan kumpul-kumpul doang ngeliatin music videonya JKT. Fans Far tuh apa? Kayak fans yang tapi di luar regional Jakarta gitu. Oh itu istilahnya. Fans Far. Kalau yang di Jakarta? Ya fans Jakarta, fans regional Jakarta. Cuman kan setiap kesempatan ketemu JKT-nya lebih banyak kan. Oh, kalau bisa ke teater, bisa handshake. Kalau di luar kota bisa juga, cuman kan lebih jarang gitu. Makanya disebutnya fans Far. Bukannya katanya dapat tiket nonton tuh susah? Enggak sih. Waktu itu? Yang pas kapan? Orang-orang suka bilang, oh susah nih dapatnya tiketnya. Iya karena ada yang namanya official fans club kan. Itu mungkin lebih diduluin jika dia pesen tiket lewat, kan kita pesen tiket lewat ini kan, lewat online gitu. Cuman yang langsung juga bisa, apa sih namanya istilahnya kalau langsung? On the spot. Cuman itu tergantung kalau misalnya ada yang tiket online dibatalin atau apa gitu. Oh, terus gimana rasanya waktu nonton langsung? Deg-degan sih, kayak yang nontonnya, oh iya ternyata emang kalau diliatin grogi. Kayak keren banget, kayak boneka gitu, cantik-cantik semua. Nonton siapa waktu itu? Waktu itu nonton Tim J. Tim J itu? Tim J yang kan waktu itu baru dua generasi kan, berarti kan. Itu kebetulan nonton yang generasinya si Nabila, Melody gitu-gitu. Terus habis itu gitu deh. Apa melihat aku juga bakal di situ suatu saat? Enggak mikir gitu. Mikirnya kayak ya aku gak jadi ini apa enggak. Kayak maksudnya nggak ada kejelasan, kepastian gitu-gitu. Terus nah yang lucunya udah kan aku tuh masuk sekolah ajaran baru tuh tanggal 6 Januari. Jadi aku tanggal pokoknya awal-awal Januari udah mau pulang lah pastiin. Tanggal 30-nya aku dapat email suruh nonton gratis untuk para finalis generasi 3.
Oh, Udah ditulisnya tuh. finalis. Iya, Heeh. padahal aku nggak audisi. Terus tanggal 30 aku kesana lagi, udah nggak nyasar lagi. Yang kemarin tuh berarti nggak ada kabar. Nggak ada kabar, nggak ada kabar. Aku nekat, naik travel. Pernah nanya nggak waktu setelah jadinya kepilih? Waktu itu gua katanya mau dikirimin email, kenapa nggak dikirim email? Ah, belum sempet sih nanya, harusnya nanya ya. Udah Setelah 6 tahun. Iya, lu setelah 6 tahun kenapa nggak nanya? Iya ya, mungkin kebanyakan deh kali ya. Ntar aku nanyain deh. Harusnya tanya dong. Waktu itu gua sempet ini kok nggak di. Anak orang nyasar loh sampai Tanah Abang. Jadi waktu itu abis nonton pulang ke Cilacap. Enggak, belum. Kan aku masih stay, tapi aku mau pulangnya awal Januari kan. Oh, memang mau pulangnya awal Januari. Oh, terus dapat email suruh nonton finalis itu. Terus aku nonton, aku datang ya. Yang 30 Pak, ini itu. bisa nih nonton gitu kan. Oh, bisa gitu Oh, katanya. karena dapat email finalis Iya. itu. Aku nonton tuh kan, udah nonton tanggal 5-nya. Aku 5-nya pulang apa ya? 5 atau 4 karena 6-nya sekolah tuh hari Senin. Terus habis itu aku ditelepon lagi suruh interview yang tahap 2. Jadi maksudnya interview yang gelombang 2, gelombang 2. Jadi mungkin beberapa yang nggak bisa di gelombang 1, gelombang 2 suruh interview. Padahal itu aku udah sekolah. Terus Izin. Aku berangkat lagi ke Jakarta. bukannya lagi ujian? Enggak. Itu kelas berapa? Kelas 3 SMA. Oh, kelas lagi 3 masa-masa tryout. Waktu karantinanya sih itu udah karantina. Akhirnya kembali lagi ke Jakarta. Terus gelombang 2 ikut, bener udah dikasih alamat. Aku nanya gini, aku langsung bilang, "Mbak, alamatnya langsung kirim ya di mana? Soalnya saya kemarin gini. Soalnya takut kan pengalaman kan." Udah sih. Apa yang ditanya ketika wawancara untuk menjadi personel JKT48? Ini yang lucu, aku juga nggak tahu sih. Yang pasti ditanya nama gini, pengen nggak gitu-gitu kan, motivasinya apa. Terus kamu pakai kacamata? Aku kan pakai kacamata. Minus aku ada banyak. Dulu masih 3,75 sih, udah gede sih. Terus nanti kalau jadi member harus pakai softline loh. Ya nanti saya akan belajar, aku bilang gitu. Sampai terus habis itu pulang kan langsung besoknya sekolah, jadinya mau nggak bisa extend kan di sini. Langsung pulang Cilacap, langsung besoknya beli softline di Optik, belajar tuh sampai nangis. Nempelnya gampang, nyambutnya susah banget, sumpah. Om Solo udah pernah belum? Nggak mau. Nggak mau ya? Nggak berani gue nggak berani. Kenapa? Males ngelap. Karena bukan sebagai kebutuhan ya, kalau Iya. JKT kan sebagai kebutuhan. Terus akhirnya diterima. Terus habis itu karantina dulu sekitar 2 bulan 3 bulan. Itu setelah interview kedua sampai di karantina tuh berapa lama jaraknya? 3 bulan enggak. Sampai bulan apa ya? Pokoknya pas tengah-tengah tahun sih, soalnya masa-masa tryout gitu loh, tryout ujian sekolah. Iya. Iya, itu tuh aku setiap karantinanya setiap hari Kamis sampai Minggu jam 5 sampai 10 malam, otomatis aku harus stay di Jakarta dong. Jadi Kamis sampai Minggu aku di Jakarta. Minggu malamnya setelah latihan aku naik travel sampai Cilacap jam 6-7 pagi, mandi, berangkat sekolah, tryout sampai Rabu gitu tryout. Terus Rabu malamnya aku berangkat Jakarta, travel jam 7 malam, sampainya di Jakarta jam subuh jam 5. Berarti Kamis Jumat bolos. Kamis Jumat itu pembahasan. Jadi aku tuh selalu ikut ujiannya tapi nggak pernah ikut pembahasan. Jadi udah nggak ada lagi belajar, cuma ada Udah tryout. nggak ada. Emang dari sini ke Cilacap berapa jam sih naik travel? Naik travel sekitar 10 sampai 12. Iya, soalnya nggak pasti kan, kadang bisa macet, kadang bisa apa. Nggak ada kereta? Kereta ada, cuman waktu dulu enak. Aku kan masih baru banget kan ke Jakarta. Terus habis itu mau ke rumahnya saudara aku itu, aku bingung nanti kalau naik kereta. Kalau travel kan sampai depan rumah. Iya, zaman dulu travelnya yang masih rumah ke rumah Sekarang gitu. full ya, Iya. sistemnya. Selain ditanya lensa, apa yang ditanya pas wawancara? Itu doang waktu wawancara. Masa begitu Iya. ditanya itu doang? Bisa Iya. pakai soft lens? Udah. Tanya itu doang. Coba itu doang. Beda-beda sih kayaknya, cuman Iya, ada tapi yang... pas lu cuma ditanya itu doang. Iya, terus habis itu pas setelah karantina baru disuruh nyanyi, disuruh nari. Ngapain aja di karantina itu? Karantina kita latihan vokal, latihan dance, habis itu kita ada apa lagi ya? Itu doang, latihan fisik, latihan Apa yang fisik. latihan? Jadi kayak push up, sit up, lari, muterin GBK. Terus apa lagi tuh waktu itu? Macam-macam sih. Berat ya? Berat banget sih itu. Itu tryout sambil pegel-pegel. Itu sih. Tapi gimana rasanya setelah oke, kamu masuk karantina? Waktu masuk karantina ya seneng sih. Soal itu kan diumuminnya di RCTI. Oh, ada ya ya? kan? Diumumin di RCTI, terus aku tuh belum bisa pakai softline kan. Jadi aku nggak pakai softline tapi lepas kacamata waktu diumumin di RCTI itu. Terus
Habis itu pas aku lihat ke layarnya, tuh aku keterima nggak sih, aku nyipit-nyipitin mata gitu. Terus ada staffnya, iya kamu iya, kayak gitu. Jadi aku turun ke bangku yang udah keterima sebagai finalis. Terus yang lucu lagi, waktu yang udah karantina, terus kan diumumin lagi tapi secara tertutup sih. Secara tertutup, nangis kan, udah tuh kok udah keterima. Itu aku nangisnya antara seneng sama softline aku tuh nyasar ke atas gitu loh Om. Ke dalam gitu? Iya, jadinya kayak sakit? Nggak sakit, tapi kayak apa ya, hilang aja gitu? Hilang. Jadi kayak pas bola mata kan gitu kali ya, jadi softline dari sini ke sini. Terus aku kedip-kedipin terus, baru muncul lagi. Jadi di sini? Bening soalnya softline-nya, jadi nggak kelihatan. Itu sih pengalaman aku itu yang aku ingat. Lucu banget sih. Ini pakai soft lens? Pakai. Udah jago sekarang? Udah jago, tapi tetap harus pakai kaca. Gak bisa kalau langsung. Jadi kalau misalnya di karantina itu selain dance, nyanyi dan latihan fisik, apalagi yang dibekalin ke member-member itu? Paling itu dulu sih, sama latihan gimana ya. Kalau untuk sebagai idolnya setelah jadi member sih. Sekarang sistemnya udah beda. Kalau sekarang kan, kalau dulu trainee, jadi di karantina dulu baru bisa ini kan. Kalau sekarang udah di akademi, jadi namanya akademi bukan trainee lagi. Akademi itu ada akademi kelas A, ada akademi kelas B. Nah yang karantina itu di akademi kelas B, jadi udah sebagai JKT48. Jadi maksudnya orang udah bisa kenal gitu. Kalau dulu kan tertutup kan. Oh, jadi kalau sekarang orang masih karantina pun udah bisa mengaku sebagai member. Ya udah sudah sih, cuman orang udah tahu pasti fansnya. Oh, bahwa ini sih ini masuk. Iya, jadi finalis nih gitu. Iya, kalau dulu enggak. Terus kalau dia naik ke akademi kelas A baru bisa perform, gantiin backup yang di tim atau apa tim JKT itu. Kalau dia berhalangan. Jadi si akademi ini backupnya si tim JKT itu. Iya. Oh, belum jadi member. Udah, kalau yang A udah. Iya, maksudnya udah A. Kalau A member. Kalau yang B ya udah kenal sih. Aku juga nggak begitu ini. Tapi A itu member, cuma belum masuk tim. Belum, betul. Jadi kayak buat masih tim cadangan. Iya. Ada berapa orang sih sebetulnya si member tuh 3 tim itu? Kalau 3 tim waktu itu di PASI 16. Sekarang udah beda-beda. Ada yang 20, ada yang 17. Tapi pasti lebih dari 16 sih. Oh, 16 tuh supaya 48. Iya, karena kalau dulu enggak awalnya, tapi orang nanya kenapa sih namanya JKT48 gitu kan. Sekarang waktu itu sempat jawabnya enak, karena kita 3 tim, satu timnya 16. Sekarang susah, soalnya kalau ketika misalnya ada yang berhalangan, terus akademinya belum ada yang bisa backup, jadi susah. Kalau misalnya semuanya udah tim, misalnya 20 orang, yang ada yang namanya di-perform di teater kan, di teater. Cuman tapi 16 orang doang. Tapi tetap ada backup dari yang tim, ada backup yang dari akademi. Jadi timnya itu nggak 16 karena takut ada yang nggak bisa. Betul. Cadangannya diambil dari tim. Iya, dari akademi. Iya, dari akademi. Gitu. Jadi berapa sekarang member sekarang nih? Member sekarang pasnya berapa ya? Kemarin tuh soalnya generasi 9 baru masuk yang generasinya Afika itu loh, Afika. Afika main yuk. Nggak tahu itu apa. Afika, boleh sebut merek nggak sih? Ya boleh, gue mau bebas gue banget. Oh iya, Afika yang iklan Oreo itu loh. Oh nggak tahu. Yang mana ya? Yang anak kecil. Iya. Yang nyelupin. Iya, yang diputar di jadi. Itu perasaan kecil banget deh. Iya, sekarang udah 13 tahun apa? Udah bisa masuk. Oh memang ada yang dari umur. Iya. Paling kita muda umur berapa? Kalau masuk jadi final, jadi pertama banget masuk JKT, range umurnya tuh 13 sampai 18 gitu. Setelah itu kalau mau sampai 30 masih terlihat seperti muda dan kuat menari, silakan. Lu berapa sekarang umur? Aku tebak berapa? Kan tadi masuk 2014 itu SMA, paling itu 17 ya SMA. Ketebak. 17 sekarang. Pinter banget sih. 23 ada ya? 23. Tahun ini 24. Iya, tahun ini 24 berarti. Nanti Desember nanti 24 ya. Itu hitungannya tua? Termasuk sih. Aku sekarang tertua ketiga di JKT48. All JKT. Oh iya, yang pertama? Lahiran 1 tahun di atas aku. Waktu dulu kan paling tua tuh lahiran 91. 91 tuh berarti kalau sekarang berarti kalau masih di JKT beda 5 tahun ya 29 mungkin. Tapi sekarang udah enggak kan.
udah nikah juga. Orang kalau yang kan suka ada graduate itu apa? Itu apa momennya ketika dia harus lulus dari JKT itu apa Iya. ukurannya? Nah, member JKT48 itu kan JKT48 sebagai batu loncatan gitu ya istilahnya Ke karir entertainment. Betul, iya. Terus setelah itu nggak entertainmentnya juga nggak apa-apa, soalnya kita kan member-membernya dari nol semua kan. Jadi kalau misalnya ternyata emang yang nggak pengen entertainnya juga ada. Yang sekarang lagi kuliah kedokteran juga ada, gitu. Terus habis itu ngomongin apa namanya tadi? Aduh jadi lupa. Apa ini Lulusnya itu tuh kita keluar JKT48 itu ada beberapa macam. Jadi ada yang namanya graduate, resign, atau dikeluarkan. Jadi kalau misalnya graduate itu dianggap yang paling baik-baik lah karena ada show terakhirnya gitu loh. Oh ada farewell. Betul, iya ada last stage-nya. Iya. Gitu. Yang nentuin siapa? Maksudnya gue mau graduate atau siapa yang menentukan bahwa si member ini sudah saatnya graduate? Jika dia masih aktif sebagai member baik-baik, misalnya Desi nih misalnya, Desi ya berarti bilang ke manajemen gitu. Aku mau udahan mau gitu. Graduate, iya. Ntar kan pasti kan bakal ada kelanjutannya. Aku juga belum tahu gimana kan. Cuman habis itu ntar pasti kan ada diomongin antara kedua belah pihak biar sama-sama enak. Kalau misalnya resign juga gitu, antara member dengan manajemen, tapi mungkin ya udahlah kelamaan kalau nunggu show kelulusan gitu mungkin kali ya. Jadinya ya udah langsung cut aja, cuman tetap baik-baik hitungannya sih. Kalau yang tidak baik-baik itu yang dipecat sih kayaknya. Gara-gara dipecat gak tuh? Diberhentikan secara sepihak oleh manajemen. Mungkin karena tidak sesuai dengan rules dan aturan yang JKT48. Ada yang berapa banyak yang sempat ada sih waktu itu. Gara-gara apa ya? Aku juga ini sih. Rulesnya apa aja kalau gitu? Nah sekarang sebagai seorang member. Tapi ini belum, waktu itu aku juga lupa ingat ya. Iya sekarang aja, ya lu aja aturan buat. Sampai sekarang tuh kita tetap nggak boleh pacaran, nggak boleh kayak apa ya? Yang hal-hal yang negatif gitu loh, misalnya. Iya. Masih tau lah. Gitu ya standar lah, semua negatif pasti gitu. sama. Iya yang gitu-gitu, misalnya minum-minuman keras atau apa yang gitu-gitu, merokok. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Mau bagi ya enggak ya guys, bercanda. Terus habis itu apa ya? Ya pokoknya menuruti jadwal yang diberikan oleh manajemen gitu. Jadi kayak kita nggak boleh nih punya terikat dengan manajemen lain. Jadi kita kan udah kontrak sistemnya di sini. Jadi kalau misalnya kita harus sesuai dengan jadwal yang ada di sini. Nggak boleh kayak nggak bisa nih aku udah sama manajemen ini atau mungkin ada iklan dari sini, nggak boleh. Nah kan apa berarti orang kalau udah ketemu pacar terus merasa aduh aku ingin berpacaran dan mengumumkan, dia mendingan resign gitu. Iya biasanya ya harusnya. Gitu. Iya. Cuman gue nggak ngerti juga sih. Mungkin bisa jadi saking nggak sabarnya pacaran, soalnya kan di sini kita nggak boleh pacaran kan, kita nggak boleh mempunyai suatu hubungan khusus gitu loh. Karena takutnya ini ke fans-fansnya. Betul, dan maksudnya kayak beberapa member tuh juga sempet sih ada pengalaman misalnya sama temennya atau bahkan saudaranya atau omnya sendiri dikira foto gitu kan. Terus habis itu mungkin dari si pihak omnya yang upload gitu kan. Jadi kan dikiranya siapanya member nih yang gitu-gitu. Jadi kayak sempet bikin heboh, terus habis itu klarifikasi. Itu sempet tuh ada zaman-zamannya para member pada klarifikasi. Kalau si Zara masih? Zara udah enggak. Tapi kok namanya kalau di poster-poster masih Zara JKT48? Mungkin itu kontraknya waktu masih jadi member kali ya, bisa jadi kan. Berarti kan sistemnya gimana aku juga kurang ngerti sih. Tapi kalau setahu aku yang sekarang sih projectnya dia udah namanya Adisti Zara sih pasti. Yang itu kayaknya waktu itu yang film waktu dia masih di manajemen ya. Iya. Kayak Keluarga Cemara, 2 Garis Biru masih JKT. Ya, makanya masih ada nama JKT-nya. Iya, betul. Nah, yang menentukan apa prasyarat orang masuk ke tim J, K, dan T itu apa? Maksud kriterianya? Kriterianya aku juga kurang tahu tepatnya gimana. Kalau misalnya nih ya, ini sisi pandangan aku ya guys ya. Pandangan aku nih bisa salah bisa benar. Seorang member tuh harus punya ciri khas. Menurut aku. Soalnya kita tuh rame-rame cewek semua. Usia ya hampir sepantaran lah ya. Tapi kalau misalnya cakep tuh relatif nggak sih Om? Iya kan. Terus
Tapi kalau misalnya yang penting itu kita harus punya ciri khas. Jadi kita tuh bisa ada sesuatu yang beda dari 16 gitu loh. Yang misalnya kita perform ber-16, oh yang paling tinggi Desi nih udah pasti Desi gitu. Yang suka ngebanyol siapa misalnya gitu. Oh yang ini tomboy gitu loh. Jadi kalau misalnya sama semua, orang susah sih bedainnya. Kalau menurut aku ya. Dan yang pasti tetap harus semangat sih. Jadi itu manajemen yang nentuin, oh Iya. ini masuk J, Iya. ini K, ini T. Iya, karakter bisa jadi. Ya itu yang tadi aku bilang sih, karakter. Kadang yang tim J itu auranya yang lebih dewasa, yang mature. Oh, ada karakter-karakter Iya, J itu yang lebih mature. kalem Iya. gitu-gitu. Sebenarnya yang di tim aku K3, tim K itu tuh juga ada yang kalem, cuman kita lebih ke yang powerful energetic dance gitu loh. Oh, kalau T? Kalau T tuh yang lebih cheerful, anak-anak gitu. Oh, Dulu aku tim T loh, waktu awal-awal. Oh gitu. Ya karena masih muda. Iya, aduh, sudah tidak lucu lagi. Kan tadi ada K3, K3. ada K2 dan K1. Ada, itu tapi jadi AKB48 yang di Jepang, itu tuh yang K pertama. Nah, habis itu ada SK48 tuh K2. Nah, kita kebetulan tim K yang terbentuk dari sister group dari AKB, ya, tim K yang ketiga. Jadi Oh, kita K3. berarti ada tim J yang ketiga. Kebetulan kita J pertama. Belum ada lagi nih, kan ada AKB48, ada HKT48. HKT berarti dia T yang kedua kalau nggak salah ya. Soalnya T pertama di JKT. Oh. Jadi tergantung yang duluan Oh, siapa. hurufnya itu ya. Iya, hurufnya. AKB48 berarti K-nya Ada yang K-nya pertama. kan? Iya, dia duluan. Ya HKT48 itu yang kedua. Karena SKI sih oh kayaknya. SKI. Satu A48. Karena JKT48 berarti K-nya yang ketiga. Iya, Oh. kalau yang HKT kebetulan dia keempat jadi K4. Oh, ya yang karena di negara lain udah ada yang Iya, betul. Oh, begitu. Gua pikir tuh K itu ada misalnya di Indonesia ada 3 K, K1, K2, K3 enggak. Oh. Tidak. Rumit juga ya. Rumit ya, pusing nih masalah ini. Tapi itu apa kalau yang udah tahu JKT, suka JKT pasti hafal sih. Iya iyalah kalau fans pasti tahu kan sebagai orang yang di luar udah banyak banget bocah-bocah. Bener. Kalau jadwal manggung itu yang di teater itu seminggu berapa kali sih? Bisa 2 sampai 3 kali. Soalnya kita kan gantian-gantian juga. Kebetulan juga ada yang perform tuh ada J, K, T sama tim akademi. Yang akademi udah bisa perform, tapi kayak ada setlist wajibnya para akademi gitu loh. Kita pasti pertama kali perform sebagai member bawain setlist tuh Pajama Drive namanya. Lagu Setlist. Oh, setlist. Setlist Pajama itu Drive berisi itu 16 lagu. Oh, si Pajama Drive itu ada setlistnya 16 Iya, udah iya. Apa aja lagunya? Lagunya banyak, ada 16. Ada Sonichi itu hari pertama judulnya. Jadi kayak menceritakan yang pertama kali loh, kayak liriknya aku berdiri di atas panggung yang selalu ku dambakan, kayak gitu loh. Itu tuh lagu dari seluruh dunia sama ya, dari seluruh JKT. Artinya sama dari seluruh. Soalnya itu kan saduran dari AKB48 Iya. juga kan, sama, cuman bahasa Jepang. Oh, jadi tiap negara yang mendirikan itu udah ada lagu tinggal disadur ke Iya. bahasa masing-masing. Iya, kebetulan. Makanya setlist kalian banyak lagunya. Iya benar. Sekarang udah setlistnya banyak banget. Udah setlist keberapa ya berarti? Nah kebetulan JKT kemarin single original Pertama. kali setelah 8 tahun. Oh, sebelumnya ada? Belum, selalu saduran dari Jepang, translatean dari Jepang. Oh, setelah 8 tahun berdiri di Indonesia, baru pertama kali punya lagu original. Apa judul? Rhapsody. Rhapsody. Lu nyanyi di situ. Enggak. Jadi gini, JKT48. Kan ini juga rumit sekali nih. Yang nyanyi siapa? Iya, JKT48 itu ada yang namanya eventnya selain handshake teater, ada yang namanya pemilunya JKT. Oh. Namanya Senbatsu Sosenkyo. Senbatsu Sosenkyo. artinya apa? Pemilihan single untuk membawakan single utama itu. Oh, pemilihan member yang akan menyanyikan lagu Iya, itu gitu. Iya. Senbatsu tuh artinya Senbatsu tuh member-member terpilih. Jadi ada 16 member terpilih yang bakal membawakan. Nah, kebetulan kalau Senbatsu Sosenkyo ini dipilihnya oleh voting dari fans. Votingnya pakai dana. Dana. Jadinya 16 kan. Saya 17 Om Soleh. Sedikit Tipis, lagi. tipis. Iya, tipis. Aku waktu itu nangis sih, kejer. Kenapa? Soalnya aku pengen banget. Ini kan kayak aku kan dulunya fans JKT48. Terus habis itu udah 8 tahun nih gitu-gitu kan. Kayak pengen juga gitu membawakan single original. Soalnya kalau single
Senbatsunya itu kan 16 member terpilih. Itu tuh pasti akan diprioritaskan untuk misalnya promo kemana. Oh, makanya yang kemarin di IG story ada member ke-17 itu kan? Itu. Itu pialanya. Iya itu. Iya, aku kepilih untuk bawain coupling song namanya. Jadi bawahnya single original. Tapi itu bukan single original. Lagunya saduran. Berarti secara kasarnya, secara popularitas di seluruh Indonesia, lu tuh nomor 17. Mungkin kalangan JKT ya. Iya, di kalangan JKT maksudnya kan. Pede banget gua. Iya, maksudnya kan begitu kan. Kalau di kalangan pemilu fans JKT, lu tuh 17 terbanyak seluruh Indonesia yang memilih. Kalau dibilang dari segi kuantitas enggak juga sih Om. Soalnya kayak ada yang mungkin misalnya ya, ini aku juga nggak tahu tepatnya. Misalnya aku sama Om Soleh sama-sama member. Om Soleh posisi 1, aku posisi 2 misalnya gitu. Tapi Om Soleh tuh dapat voting 10.000 dari 5 orang. Kalau aku 9.000 dari 30 orang. Ngerti nggak? Jadi kayak belum memastikan kuantitasnya gitu. Tapi kan pada akhirnya yang dihitung hasil akhirnya. Iya, hasil voting. Susah ya kan. Sabar ya, sabar. Coupling song itu berapa orang yang menyanyikan? 16 juga. 16 juga. Jadi kalau yang 1 sampai 16 namanya Senbatsu. 17 sampai 32 namanya Undergirls. Undergirls. Mereka-mereka yang di bawah nomor 16 itu. Iya. Yang ngomongnya nggak usah sampai nahan ketawa gitu dong. Enggak dong. Enggak nahan ketawa. Hanya baru mengetahui sistemnya kayak gitu. Iya, gitu sih. Berarti persaingannya sengit. Kompetitif juga sih di sini. Cukup. Ya begitulah, menyita emosi, tenaga. Itu tuh kita maksudnya sebelum pengumuman kita ngelakuin promo juga, kayak bikin video promosi, terus habis itu kita gimana di media sosialnya gimana, kayak pakai hashtag. Misalnya aku kan temanya kemarin showtime. Jadi kayak setiap nge-tweet ini nih waktunya hashtag showtime yang gitu-gitu loh. Soalnya kan aku belum pernah Senbatsu selama 6 tahun. Karena kan itu bisa pilihan fans yang voting, bisa pilihan manajemen, bisa jangken tuh batu gunting kertas. Jadi kita sweet gitu sama member diadu sesama dua sampai yang menang nomor satu. Lucu ya. Gitu. Itu seru banget tahu waktu itu. Baru sekali doang dia di JKT. Jadi buat dapat posisi yang menyanyikan itu sweet. Iya, sweet. Namanya jangken competition. Aneh juga ya. Banyak kita sih yang seru-seru sport competition, tapi yang sport nggak dijadiin ini sih member untuk bawain lagu. Nangisnya berapa hari? 1, cuman kejer banget. Wah. Iya, soalnya sebenarnya sih aku kayak lagi pusing juga sih. Aku kan lagi skripsian. Terus waktu itu lagi pusing laporan magang. Jadi kayak numpuk, terus aku sempet berharap gitu loh. Soalnya yang mikirnya tahun ini nih dapet nih, dari kemarin nggak pernah dapet gitu, belum pernah dapet gitu kan. Terus akhirnya berharap enggak, jadinya ngerti nggak sih rasanya? Iya. Karena udah berharap sih salahnya. Berarti sedikit ada keyakinan bisa masuk lah ya. Sedikit kepedean. Ya kan tipis. 17. Berarti kalah berapa ratus angka tuh? Beda berapa ya? Pokoknya lupa deh. Pokoknya cuma tipis kok, cuma 100 atau 200. Apa 1000 ya? Pokoknya 1000 mungkin paling banyak. Warga Cilacap harusnya dikerahkan. Nah, gitu ya harusnya ya, Cilacap, Majenang, Wong Apak ya. Suruh vote. Tapi coupling song ini lagu masih saduran. Coupling song. Sweet and Bitter. Terus lagunya aku nangis lagi tuh. Gara-gara aku takut karena coupling songnya ini kan judul lagunya Sweet and Bitter. Lihat deh di MV-nya. Itu dia tuh temanya lucu-lucu gitu loh. Aku tuh sempet nggak pede kalau bawain lagu lucu-lucu gitu. Kenapa? Karena aku tuh badannya maksudnya termasuk bongsor kan, tinggi. Jadi aku ngerasa nggak pantas aja. Lucu-lucu tuh yang imut-imut. Kawaii. Gitu. Kawaii. Kawaii banget lah pokoknya. Kenapa tidak merasa kawaii? Kan udah masuk JKT harusnya merasa. Ya itu sih lah, buktinya aja nggak di tim T lagi kan. Aduh, yang dance abis gitu. Sekarang tapi tim T-nya lagi nggak ada orang. Kok nggak ada? Jadi kemarin tim T-nya 16 member dipecah jadi di tim J sama di tim K. Nah 16 itu nggak semuanya sih, ada beberapa member
5 apa ya yang graduate. Hmm. Jadinya mungkin kan kurang nih, dan mungkin akademinya dirasa belum siap untuk masuk tim, jadinya ditaruh ke J sama K. T-nya masih kosong. Jadi cuma ada J dan K tim ini. Iya, jadinya sekarang jadwal teater makin banyak dikit. Lebih banyak menari saya setiap minggunya. Oh iya, karena timnya cuma 2 Iya, ya. biasanya kan JKT Akademi, JKT. Iya, ini cuma JK Iya, JK Akademi, JK Akademi. Gitu. Sabtu Minggu 2 show. Tapi kapan lu menyadari bahwa aku punya bakat? Bakat apa? Iya, maksudnya sampai akhirnya mau ikut audisi JKT. Kapan menyadari sepertinya aku Waktu berbakat? awal ya. Iya. Justru karena yang JKT ini beda sistemnya kayak manajemen lain. Kalau manajemen lain artis-artis girl band gitu, mungkin kayak Cherry Bell atau apa, dibentuk dulu, dimatengin dulu, baru di debut kan. Nah kalau kita udah lu nggak bisa apa-apa, ya sebenarnya masuk sini beruntung ya istilahnya ya. Soalnya kita nggak bisa nari, aku nari nggak jago-jago amat, nyanyi nggak jago-jago amat. Cuman mungkin beruntung ya. Dilatih malah ya. Dilatih dari nol, terus temanya kita kan tumbuh dan berkembang bersama fans. Oh. Makanya fans mungkin kalau dibilang orang tuh, aku cerita gitu kan sama teman-teman aku, orang kok mau ya nonton JKT terus gitu kan. Padahal setlist sama, lagunya sama gitu kan, orangnya juga sama. Kok mau ya? Karena apa ya? Kalau aku sebagai fans juga, aku melihat kontribusi aku, dukung terus nih, kayak yang dari dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa nari misalnya, sampai sekarang mungkin udah better atau apa. Apa istilahnya? Apa oishi? Oishi. Apa oshi? Kalau oishi enak. Oshi. Oshi itu apa? Oshi itu member favorit, member. Oh, di antara sekian JKT, misalnya orang seneng sama siapa gitu. Oshimen, iya. Oshimennya siapa gitu. Oshimen tuh member yang disukainya. Iya. Oh. Kalau fansnya Wota tuh? Fans JKT48 sih. Sebenarnya kalau Wota itu istilah dari Jepangnya, Apa? kayak yang bener-bener menyukai sesuatu gitu loh, misalnya. Oh, Kalau nggak salah bukan juga. JKT doang. Bukan, kayak di Jepangan gitu atau apa gitu-gitu. Wota otaku yang gitu-gitu kan. Cuman mungkin di sini sempat ada yang nyebut itu dan jadinya lebih Ke familiar iya. dan irkensi kali ya, jadi wota gitu. Kalau bahkan kadang diplesetin, kalau cowok wota, kalau cewek woti. Wota-woti. Iya. Lucu-lucu sih banyak gitu. Kan kalau kalian tuh ya si member tuh apa JKT48 kan kayak misalnya salaman ada handshake festivalnya, motret apa foto bareng ada. Two shot namanya. Iya. Two shot group. Kalau ketemu fans di jalan ada yang minta foto gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Bilangnya gimana? Maaf ya, ada eventnya. Sedih ya, maaf ya. Jadi makanya kalau member JKT48 terkesan sombong ketemu di jalan, maaf. Itu aturan dari manajemen. Manajemen ya yang melarang. Cuman kadang kalau misalnya anak kecil gitu sih, aku masih nggak apa-apa. Perasaannya gimana waktu? Aduh, sebenarnya nggak pengen gitu juga, ngerti nggak sih, kayak tapi harus seperti itu gitu. Soalnya kan kita kayak dibangunnya seperti itu kan, takutnya nanti menimbulkan keirian. Yang kok gua aja udah susah bayar yang gitu-gitu loh. Iya. Jadi kita berusaha rasional ya, apa namanya, universal. Apa sih? Ya itulah pokoknya. Ya intinya karena tidak menimbulkan kedengkian. iya, takutnya nanti buat apa ada handshake atau two shot fest yang gitu-gitu event. Kalau ternyata ketemu di jalan bisa ditodong, minta foto bareng. Kalau ada yang curi-curi? Kalau curi-curi, misalnya ya berarti kan nggak sama dianya. Iya. Yang penting. Iya nggak apa-apa sih. Ya memang itu kan yang bayar yang kalau berdua gini loh foto. Iya. Iya. Iya nggak? Iya kalau misalnya ada orang foto. Oh mau selfie gitu. Iya itu biasanya ada sih. Ya udahlah. Tapi habis itu suruh cepet. Tapi kitanya nggak lihat kamera. Oh biar ketahuan bahwa takutnya manajemen lihat. Iya. Kita nggak kita. Benar. Cuman kadang susahnya kalau pengalaman aku kan kadang dapat beberapa kali kesempatan saya ke TV atau kemana. Nggak enak juga sih kalau misalnya ini. Iya. Masa produsernya minta tidak saya kasih. Iya. Iya kan. Gitu sih. Jadi kalau sama ini produser gitu. Kalau sama public figure gitu boleh sih. Kan handshake itu berarti bisa salaman selama berjam-jam ya? Iya, tergantung beli tiketnya berapa. Jadi kalau satu tiket 35.000 10 detik. 10 detik? Ada yang cuma beli satu ya
Des, ya jadi aku cuma mau nyampein pesan dari ini yang gitu-gitu, atau mungkin dia diem, aku yang nanya, hai kak apa kabar, namanya siapa, dari mana gitu. Terus habis itu ada timekeepernya. Ada timekeeper? Iya. Udah gitu. Iya, udah mas udah cukup gitu. Setiap bilik pakai bilik-bilik gitu. Gitu. Kan pasti tangannya pada keringetan dong nungguin. Pakai hand sanitizer dulu sih. Iya maksudnya kan nggak capek gitu salaman. Enggak sih yang keringetan. Kan AC nggak keringetan. Cuman kadang sering bingungnya topiknya apa lagi ya yang gitu loh. Kadang kan kita pasti kan juga harus nyari topik lah. Maksudnya jangan sampai mereka udah meluangkan waktu, materi, tapi kitanya diem aja. Yang ngajak ngobrolnya. Ya kan berapa ratus orang bisa diajak ngobrol gimana ini. Tapi tetap seneng sih, soalnya ini dianggap salah satu event di mana kita lebih intens gitu sama fans. Iya gimana nggak intens, salaman. Tapi yang bulan ini ntar tayang kapan? Ini 2 minggu lagi. Bulan ini dibatalin aja. Iya nggak boleh lah, ada corona. Ini tayang besok Senin tanggal berapa sih? Senin besok tanggal berapa? Senin besok tanggal 11. Sob ini tanggal 11 April. Minggu tuh kan kayaknya 16 deh. Minggu tuh 15 Iya, minggu 15. Minggu 16 Senin. Senin 16. Nah, ini 23 tayangnya. Oh, dibatalin. Ditunda sih. Ditunda. Karena ada wabah. Berarti kalau orang beli 2 tiket 20 detik. Iya. Lebih lama. Kalau beli 5 tiket semenit bisa atau 6 tiket bisa 5 semenit. Kali iya. Dikaliin aja 10 detik, 50 detik. Jadi selama itu tangannya dipegang terus gitu? Iya, 2 tangan gitu. Ya kak. Cuman kadang yang mungkin udah lama gitu, ada juga yang udah biasa gitu kan. Udah lah apaan sih, nggak usah pegang tangan lah, kayak gitu. Udah biasa gitu. Jadi cuma ngobrol doang gitu. Spending money. Iya udah biasa. Kalau two shot beda dengan handshake atau beda. Bisa bareng? Enggak, beda ini. Beda. Kalau two shot biasanya after theater pasti ada two shot. Itu orang beli lagi tiket? Iya. Aku lupa deh sekarang harganya berapa. Kalau ada yang birthday two shot juga. Kalau birthday two shot, kalau ketika membernya ulang tahun, setelah teaternya berarti yang sama member lain two shot biasa, sama kita birthday two shot. Kalau birthday two shot tuh 80.000 kalau nggak salah. Karena si membernya sedang ulang tahun. Iya. Kan harusnya yang bahagia. Harusnya yang traktir yang ulang tahun ya. Lucu sih. Banyak eventnya di sini. Apa aja eventnya selain handshake, two shot, apa lagi event-event? Eventnya apa lagi ya? Ada OFC event. Apa itu? Jadi kan ada yang namanya Official Fans Club itu kan. Jadi kita macam-macam, bisa main bowling, main biliar, tapi kalau tergantung terus setiap timnya sama OFC event itu mau ngapain, tapi sistem utamanya sih, acara utamanya biar ngobrol sih. Biar ngobrol, cuman kita bisa main bareng sama fans. Ada main ludo, main kartu juga pernah, main apalah. Pokoknya asal main bareng asal gitu. Ketemu, cuman untuk bersama fans yang statusnya official fans club. Terdaftar secara official di JKT48. Iya, ini yang tidak terpikirkan oleh manajemen artis lain ya, karena betul. Foto dibebasin apa. Iya. Tapi ya gitu sih, itu yang bikin loyal juga nggak sih? Tapi yang paling menyenangkan dari menjadi seorang anggota JKT48 itu apa? Ketika aku perform, nama aku dipanggil. Jadi kayak Choi Setsuka Wai Desi gitu. Oh, sama penonton di bawah. Iya. Gitu. Semuanya banyak sih, kayak misal kalau handshake rame gitu kan, kita ketemu banyak orang. Kalau misalnya nggak ada orang, duduk doang di bilik, nggak ngapa-ngapain. Kan nggak boleh bawa handphone juga kan. Jadi kayak yang ya udah, aku bawa makeup aja ngaca-ngaca. Gimana rasanya kalau pas handshake festival kok aku sepi? Sedih. Kayak mikirnya apa aku ini ya kebanyakan acara di kampus di luar yang selain JKT, maksudnya TV atau apa, kan aku kan sering itu. Nah itu yang bikin aku sedih. Jadi aku merasa apa aku nggak bisa men-treat fans aku dengan baik yang gitu-gitu loh. Padahal kan program lu banyak, maksudnya di TV atau di mana. Nah itu, nggak semua sih ini ya, nggak ngomongin semuanya. Tapi beberapa ada yang handshake sama aku bilang gini, ya Des, aku mau pensiun. Maksudnya kan yang aku bilang tadi di awal, fans tumbuh dan berkembang bersama fans. Fans tuh merasa ada kontribusi melihat Oshi-nya
tumbuh gitu kan. Nah dirasanya tuh kayak udah sukses gitu loh Om. Oh si Desi udah Iya, ini. kayaknya nggak butuh dukungan gue lagi nih. Itu yang bikin aku sedih sih sebenarnya. Sedih kenapa? Sedih karena habis itu dia OSIN yang lain. Jadinya handshake saya sepi. Iya karena merasa dia mah udah sukses, udah Tapi punya yang nama. masih mau handshake sama aku juga ada. Cuman tidak sebanyak dulu. Serba salah berarti ya? Serba salah. Soalnya sebenarnya aku kalau keluar ke TV atau job lain kan juga Desi JKT48 gitu kan. Iya. Memperkenalkan JKT48 juga gitu. Tapi ya itu jadi kurang, maksudnya teater jadwalnya jadi kadang nggak ikut atau mungkin nggak ikut jadinya kan. Ya berarti kehadirannya di JKT sedikit berkurang atau orang-orangnya juga fans-fansnya udah ngerasa ya ibaratnya anak udah nggak usah diperhatiin, udah Iya, dilepas. Betul. Jadinya ngiranya udah sukses, padahal belum kan. Masih banyak yang ingin diraih. Kalau keluarga gimana komentarnya? Komentar yang gimana nih? Bahwa anaknya menjadi member JKT48. Waktu awal-awal ya masih seneng lah, masih sekarang juga seneng sih. Kayak dukung banget pastinya, bahkan sekolah aku juga dukung. Terus habis itu jadinya ya lebih terserah ke akunya sih, yang penting akunya seneng. Sebenarnya JKT48 masih termasuk hobi juga sih. Hobi? Karena aku suka JKT48 pertama, terus suka nari juga, walaupun gak jago-jago amat, tapi centil kali ya dari kecil suka dance cover gitu, jadinya gitu deh. Dari kecil emang suka tampil? Oh ini tim lu ya? Dulu bukan. enggak, iya. Sabar, bentar lagi ya. Nah, ini timnya Desi. Iya. Nanti kita muncul nggak tahu ngapain sih, pokoknya nanti saya di YouTube-nya Desi, apa nama YouTube-nya? Desi Genoveva. Desi Genoveva. Iya. DSY. Ya, gua nggak bisa ngasih link, sebutin aja. DESY GENOVEVA. Ya. Iya. Saya juga nggak tahu mau ngapain. Kejutan guys, kalian harus nonton ntar Om Soleh aku kerjain ngapain. Main games kita. Emang di antara semua JKT nggak ada yang ngapak? Ada yang generasi baru lagi. Kebetulan dia ini dulu pernah gathering gitu sama aku. Jadi dia fanbase regional Purwokerto, aku fanbase regional Cilacap. Terus waktu itu lagi gabung, ada acara tahunan fanbase. Aku ke Purwokerto, ketemu dia juga. Ada fotonya waktu itu kayak masih sesama fans. Tapi apa ya? Waktu dulu belum terlalu akrab. Maksudnya tahu-tahu doang gitu kan. Ketemu sekali doang. Kalau ditanya kan setiap member punya skill lain. Lu skill lainnya apa? Apa ya? Kan suka ada unjuk bakat apa sih gitu ya? Iya, aku tuh sebel banget Om kalau ada acara gituan. Masalahnya aku nggak tahu harus ngapain. Terus biasanya ngapain? Terus aku perasaan apa? Tapi tidak lucu. Itu terus habis itu aku bawa ini sih. Habis itu aku bilang juga sih bawa materinya Kak Panji. Terus waktu dulu aku belum tahu tuh ternyata nggak boleh gitu kan terlalu bawain materi orang. Tapi aku bilang, masa ini materinya Kak Panji Pragiwaksono gitu. Pernah aku juga bawain materi Kak Uus. Materi yang mana? Itu yang ada asyhadu alla ilaha illallahnya. Kalau materi Uus yang? Materi Uus banyak, dia receh banget. Oh jadi tapi lu bilang ini materinya Uus ya? Iya. Tapi waktu itu sempat juga bikin materi sendiri yang di Kompas Suci 8 tuh. Terus tetap tidak lucu. Komentarnya jahat banget ya kalau netizen itu. Aku di komen gini, wah lucu nih tapi kalau di mute jadi nggak denger suara materi aku dong. Jahat banget. Dulu kenapa mau berani nyoba? Iya dulu kenapa berani nyoba ya? Mungkin mikirnya kan udah materi orang bawain aja. Terus aku saking bingungnya, maksudnya kayak yang lain main sepatu roda. Oh ada unjuk bakat. Itu termasuk bakat. Iya bakat lah. Iya. Nggak semua orang bisa. Iya sih benar juga, aku juga nggak bisa. Nah aku juga bingung aku mau ngapain masalahnya. Aku pernah cuman yang unjuk bakat semenit doang. Aku cuman nendang sampai atas kepala gitu loh. Oke iya kayak bela diri gitu. Iya udah itu doang. Semenit selesai. Tapi bukannya suka main gitar? Gitar aku nggak terlalu jago, aku belajarnya di JKT juga. Oh, jadi gitu? JKT tuh punya subunit. Subunit itu ada JKT48 band, JKT48 dangdut. Oh ada dangdut? Ada. Cuman sekarang lagi hiatus, band juga hiatus. Karena membernya udah pada graduate.
Nah kebetulan kalau yang dangdut sama band ini dibentuknya bukan karena emang udah jago tapi belajar. Jadinya mungkin rada susah karena jadwal timnya beda kan. Ada yang member J, ada yang member K. Terus kalau yang masih bertahan sekarang JKT48 akustik. Mereka jago-jago nyanyi semua. Oh, ada yang main gitarnya Ada, juga. ada. Yang ngiringin mereka sendiri. Mereka sendiri. Oh. Jadi sekarang masih ada acara unjuk bakat itu? Lebih ke yang akademi. Oh, yang lu baru-baru. udah terbebas dari itu? Iya, saya sudah terbebas. Saya senang sekali pemirsa. Mungkin MC kali ya ntar ya. Iya, Kalau iya, MC iya. ngapain unjuk bakatnya? Iya, kayaknya bukan. Ya. Iya, Masa susah. tiba-tiba saya mau membawakan acara, nggak enak juga. Iya. Nah terus waktu pertama nyoba stand up, ngelihat penonton terus pada nggak ketawa rasanya? Kalau yang waktu defense itu di acara yang pertama kali bawain acara materinya KPNJ itu tuh di handshake festival. Jadi mic-nya tuh dengung, jadi aku nggak denger apa-apa. Jadi aku pede-pede aja. Tapi yang waktu di Kompas itu sih berasa banget orang nggak ketawa. Yang pas tappingnya Iya, yang tapping itu. Yang ketawa Pak De Indro doang itu. menghargai. Iya. Sesama orang ngapak kali ya. Kan Pak De Indro bisa ngapak. Tapi Pak De Indro bilang gini, ini mah Desi kalau diasah bisa biar Oh, seneng. Tapi- Terima kasih Pak De Indro. Tapi sebenarnya sadar, aduh gua nggak lucu ya. Iya, tapi aku pede sih waktu itu karena lebih aku sadar aku tuh persiapan materinya bentar doang. Terus habis itu aku belum punya persona. Oh, belum, yang ngapak-ngapaknya belum terlalu di ini. Iya, aku jatuhnya kayak storytelling gitu. Tapi aku bilang aku ngapak. Saya Oh, Desi gitu. dan saya ngapak kayak gitu. Tapi tidak lucu. Terus yang bikin lucu ini aku kan bawain materi. Aku tuh tinggi, susah dapet cowok. Terus habis itu kayaknya nggak susah nyari cowok yang mau sama aku. Ada yang mau nggak? Aku bilang gitu. Terus ada sih ini yang kemarin viral si Marcel Iya, dari Jakarta Utara. Dia bangun dari tempat duduk terus yang gue mau yang gitu. Terus disorot sama Kompasnya jadi lucu. Jadi lucu. Terima kasih Marcel. Anda sangat lucu. Itu Marcel waktu belum stand up ya? Belum kayaknya. Masih penonton bayaran gitu ya? Dia bayaran. Iya, dia tuh memang penonton bayaran. dia bayaran. Kan materi-materi dia tentang penonton bayaran. Oh, aku belum sempet sih nonton sama ya. Pasti lucu banget ya dia. Iya, dia bilang dia kerjanya penonton bayaran. Oh, iya. Makanya materi si Marcel awal-awal soal dia penonton bayaran. Suka dukanya gitu ya. Iya. Pasti lucu sih itu. Tapi kapok sekarang, nggak mau ikutan lagi stand up, nyoba lagi. Aku belum mau lagi sih. Soalnya kalau JKT juga masih susah sih. Soalnya kan kita nggak terlalu bebas. Kita boleh bahas apa aja kan. Masih dibatesin gitu ruang lingkupnya. Tapi setelah itu juga belum tentu mau lagi. Karena aku merasakan susahnya bikin materi sih Om. Itu susah banget dan apa ya, kayak cara menyampaikannya juga nggak segampang MC. Iya, udahlah jadi MC aja. Iya. MC kayaknya setiap acara pasti butuh MC. Iya, aku diomelin Aci katanya. Apa? Dia cakep aja lucu jangan gitu. Dibilang gitu. Iya, nanti mengambil lahan kita. Oh iya. Yang Baik. kalau yang cakep-cakep terus pada lucu kan mendingan milih yang cakep dan lucu. Iya. Lebih komersil ya. Ya iyalah. Yoi. Berarti terakhir nyoba stand up tuh waktu di Kompas itu. Di Kompas terus waktu itu sempet sih diundangin ke talk show, suruh bawain bentar. Tapi lu merasa diri lu kocak. Aneh kalau aku ngerasanya. Aneh gimana? Soalnya aku absurd gitu loh. Kayak ngerasa apa ya? Kadang ketawanya aku ketawa orang lain nggak ketawa yang gitu-gitu. Kocak ya? Enggak juga sih. Nggak pede-pede banget sebenarnya. Tapi ya gitu dah. Memang kalau lagi perform itu nggak ada kesempatan buat ngomong atau apa. Memang perform aja. Perform teater kan 16 lagu tuh setlist. Jadi 4 lagu ada MC jeda. Terus habis itu ada yang namanya unit song. Unit song itu kalau grup song sama unit song. Grup song dibawain 16 lagu 16 orangnya full. Kalau unit itu ada yang dibagi 3, 2, 5 yang misalnya gitu, ada yang 1. Itu unit. Lanjut lagi MC, terus grup song lagi. Encore tuh kayak fansnya kayak encore kayak minta lagi gitu loh. Terus tinggal lagi grup song gitu. Nah itu jedanya pakai MC. Nah kalau MC-nya tiap hari beda, tiap perform beda. Lu suka jadi MC-nya nggak? MC-nya kita gantian. Oh gantian. Jadi kayak MC-nya juga nggak sendiri, MC-nya bareng-bareng, berlima langsung berenam gitu-gitu. Ngobrol gitu. Oh cerita soal apa gitu. Chit-chat gitu.
itu beda-beda. Kayak misalnya tema hari ini, kalau misalnya 10 tahun lagi teman sebelah kiri kamu jadi udah nggak JKT, mau jadi apa, yang gitu-gitu, atau ntar bahasannya apa. Seberapa banyak fans JKT yang perempuan? Nggak tahu spesifiknya. Soalnya sih. kalau gua ke FX Kebanyakan cowok. iya banyak kan cowok. Iya, mayoritas sih ya. Kaum Adam menyukai kaum Hawa nggak sih? Iya. Pada dasarnya sesuai kodrat lah masih. Iya makanya gua kaget wah lu fans JKT Iya. karena Cuman cewek. seneng juga sih, sekarang makin banyak fans ceweknya. Oh iya. Karena apa ya, mungkin fans K-pop gitu juga banyak yang cewek kan. Jadi kayak menganggapnya suatu idola atau adik sendiri. Ada yang kayak nganggap aku adik, ada yang kayak nganggap aku kakak, yang gitu-gitu loh kalau yang cek. Jadi kayak seneng aja mungkin gitu yang cewek-cewek. Atau mungkin mereka juga merasa ada harapan pengen ke jalur situ. Bisa jadi. Waktu itu juga ada yang cek sama aku, "Kak, gimana sih aku mau daftar Gen 9 nih?" Waktu itu bilang gitu. Gimana sih, ada kiat-kiat khusus gak gitu? Batin gue juga kayaknya beruntung dah. Tapi yang penting harus ini sih, harus semangat, harus apa ya, bisa dance lebih baik, yang gitu-gitu pasti jadi penilaian tambahan kan, plus gitu. Cuman kalau enggak ya yang penting mau berusaha dan sabar aja. Ya gitu sih. Ya. Aku generasi 2 gak keterima, generasi ketiga keterima. Rezekinya Rezeki. mungkin. Tapi kalau ditanya adek lu kan cewek juga kan? Cewek umur 8 tahun. Kalau ada orang pengen masuk JKT bakal lu sarankan oke silakan atau udah jangan atau? Kalau misalnya orang lain silakan gitu. Kalau ada sendiri sebenarnya sama sih, terserah kalian. Kalau kalian mau capek gitu, soalnya kan pekerjaan apapun sebenarnya capek. Cuman di sini pasti akan lebih berbeda daripada yang lain karena kita di usia yang 13 sampai 18 tahun udah harus menjadi seorang entertainer, itu juga nggak mudah. Terus habis itu kita apa ya, kompetitif juga di dalamnya, ngerti nggak sih? Jadi kayak yang campur aduk juga, kita pakai perasaan sama fisik juga kerjanya. Jadi capek banget, berasa capek banget gitu loh. Cuman senangnya terbayar ketika capek konser gitu kan, latihan untuk konser, terus fansnya kayak mungkin puas dengan hasilnya, itu terbayarkan sih. Capeknya tuh Capek sih, ada titik dimana capek banget, ngedown, kayak udahan aja apa ya, yang gitu. Apalagi aku kan belum ngerasain banget sebelum kayak aku waktu speech-nya yang nangis diumumin 17, aku bilang apa aku nggak pantas jadi idol, aku bilang gitu. Aku bingung, aku mungkin dari dalam hati ya. Jadi ngerasanya kayak apalagi orang udah ada yang bilang kayaknya udah sukses nih, nggak perlu gue dukung lagi. Jadi kadang kan komentar, nah ini jeleknya sih, komentar negatif tuh kadang lebih keinget kan Om Soleh. Nah jadinya kayak mikirnya udahan aja apa ya, yang gitu-gitu. Tapi kan itu buat komentar negatif sebetulnya ya, udah sukses sih. Iya sih, cuman nggak perlu didukungnya lagi itu yang bikin sedih kali ya. Yang negatif juga ada sih, jadi kayak misalnya apaan lu lupa main JKT ya, yang apa namanya, yaudah lu jadi artis aja sana, yang gitu. Oh gitu? Ada, pasti ada lah, tahu sendiri netizen beda-beda ngomongnya. Kalau teman-teman kampus apa kata mereka tentang ini temen gua JKT? Biasa aja sih. Soalnya kalau JKT juga anak-anaknya orang-orang biasa juga kan, yang aku bilang tadi. Cuman yang tetap apa ya, kayak nggak enak juga sih kadang, misalnya aku izin kuliah atau izin kampus, jadi kan tektokan sama pihak kampusnya, jadi kayak minta sedikit lebih kelonggaran gitu loh. Jadinya mungkin akunya sih yang mikir sendiri, kayak intern dimikirnya gimana ya, pilih kasih atau gimana ya. Kuliah apa, akuntan apa? Asuransi. Iya. Ada jurusan asuransi itu? Ada manajemen asuransi. Gue baru tahu loh, manajemen asuransi. Sekarang udah penjurusan. Apa yang dipelajarin di manajemen asuransi? Tentang salesmanship pasti ada kan. Jualan. Ya itu pasti ada juga. Tapi untuk concernnya masuknya belum, cuma nggak sampai situ. Cuman kayak dasarnya akuntansi, kita belajar akuntansi 1, 2, 3. Terus bisnis. Kan asuransi ngomongin bisnis juga kan. Ngomongin klaim bagian-bagiannya. Maksudnya kalau yang jual kan agent. Kalau yang di balik layar misalnya nasabahnya terkena resiko, terus habis itu apa namanya, mau minta duit ke perusahaannya, klaim kan. Klaim itu ada bagiannya sendiri, itu ada underwriting, ada manajemen resiko,
belajar banyak. Kenapa ngambil jurusan itu? Karena waktu itu aku sebenarnya pengen ilmu komunikasi, cuman waktu itu belum ada rezeki. Terus aku kan harus, ini kan bayar kuliah sendiri kan, belum ada rezeki. Terus mama bilang kayaknya belum bisa yang gitu-gitu loh orang tua. Terus habis itu pas di tahun, berarti ini aku tahun keempat, 4 tahun lalu pas pertama kali kuliah itu aku pending 2 tahun kuliah, jadi nggak kuliah. Setelah lulus sih karena akademi gitu. Apa sih? Karena JKT juga. JKT, iya. Terus habis itu setelah kuliah, pas mau kuliah ya udah aku di sini aja, mungkin biaya juga lebih murah dan peluangnya juga aku ngerasa lebih besar sih, karena asuransi kan, dunia asuransi masih gitu-gitu aja ya, maksudnya penetrasinya di Indonesia masih dikit gitu. Iya, tapi maksudnya kenapa tiba-tiba kok tertarik? Tertarik sih enggak, referensi sih. Apa? Karena maksudnya ada orang yang memberikan saran. Oh, udah kuliah ini aja gitu. Iya, peluangnya masih gede. Kalau akuntansi gitu-gitu kan lulusannya banyak, kayak lapangan pekerjaannya banyak, tapi lulusannya juga banyak. Kalau asuransi ini lapangan pekerjaannya masih banyak banget, tapi orang yang ahli khusus asuransi itu masih dikit. Ya karena rata-rata orang yang jadi sales asuransi atau ini bukan dari jurusan manajemen asuransi. Iya, biasanya dari orang akuntansi gitu-gitu banyak juga yang jadi. Berarti itu jago banget asuransi. Belum tentu ya. Amin. Udah lulus? Belum, tahun ini doain. Skripsi kan tadi lagi ini ngurus. semester 8. Tapi udah mulai skripsi. Iya, saya lagi revisi bab 1 dan masih mentok. Baru bab 1, masih panjang perjalanan. Iya. Pusing ini aku. Berarti kalau misalnya tidak jadi entertainer, bakal bergerak di bidang asuransi? Iya, harusnya ya, kalau yang sesuai jurusan ya. Kalau misalnya ada job-job entertain ya pasti masih saya terima sih, soalnya hobinya emang di entertain sih kalau rasanya. Apa manfaatnya kuliah? Apa maksudnya yang paling terasa mengetahui kuliah manajemen asuransi di dunia yang sekarang? Maksudnya? Yang kerasa banget ilmunya, oh ini ternyata gue berguna nih ilmu ini buat kerjaan. Kalau berhubungan langsung sih enggak, cuman kan kadang kan pas aku di JKT kan, jadi misalnya aku sakit, kita kan ada asuransi juga dari kantor kan. Oh, ada asuransi. Iya, jadinya ternyata gini, maksudnya beda ya sama asuransi yang ini, maksudnya ada kelas-kelasnya gitu. Terus proses klaimnya tuh kayak gini gitu loh. Jadi kalau misalnya amit-amit aku sakit, terus misalnya terdapat biaya tambahan, misalnya asuransi kantor belum bisa ini, jadinya proses klaimnya aku harus ngasih ini. Jadi kayak lebih cepet gitu dibandingkan harus tektokan dengan manajer, ini apa aja nih yang dikumpulin yang gini untuk ngurusnya. Jadi kalian tuh, lu nyebutnya ngantor ya? Gimana? Di sini tuh kayak ngantor. Iya, kayak ngantor, kayak kerja tapi ngantor juga. Di asuransi dari kantor ya, jadi aku bilangnya ya. Kerja juga sih kita. Kerja? Ya, maksudnya ini kerja kan? Iya, nggak maksud, tapi kan orang jarang nyebut kantor. Soalnya kebiasaan kali ya orang-orang di sini kan, kita tempat latihannya bareng kantornya, staff-staff yang ngurus JKT, jadinya bilangnya kantor. Tapi baik juga ya ada asuransi. Ada lah pasti, soalnya kalau capek tipes. Udah pernah? Iya, udah berapa kali? 6 kali? 6 apa 7 gitu. Dari 2014 itu udah 7 kali tipes? Dari dulu pernah sih waktu kecil. Iya, nggak, maksudnya selama member itu udah 7 kali tipes? 5 berarti. Hobi ya? Berarti udah sah jadi artis. Oh, gitu? Karena udah tipes. Oh, iya. Tipes karena banyak job itu. Iya. Google Calendar full ya. Iya, luar Amin. biasa, luar biasa. Luar biasa. Berarti JKT membuat sejahtera? Amin, ya. Sebenarnya buat sejahteranya, kalau jujur-jujuran belum sih. Sejahtera secara materi ya. Iya. Cuman ya senengnya itu sih, seneng karena aku bilang hobi juga kan. Hobinya itu yang sampai sekarang aku masih rasain, dan kayak keluarga kedua juga kan di sini. Kan secara nggak langsung aku anak rantau berarti keluarga paling dekatnya JKT. Apa rasanya merantau di Jakarta buat seorang anak Cilacap? Rada susah sih awalnya, soalnya biasanya apa-apa ada, pulang makanan ada, sekarang kita harus cari sendiri, terus habis itu kuliah juga sendiri, susah sih. Sekarang berarti ngekos sendiri? Aku sekarang lagi sama saudara, cuman waktu itu sempat ngekos juga, rencananya sih pengen ngekos lagi, soalnya kan pengen nggak ngerepotin mulu ya kalau nebeng tempat saudara mulu. Berarti
hidup, kuliah, segala macam udah sendiri. Sendiri, puji Tuhan. Udah nggak minta, maksudnya Nggak minta. begitu dari 2014 ke Jakarta tuh. Awal-awal kos masih dibayarin, yang mahal, lumayan mahal kan. Maksudnya mikirnya waktu itu kenapa mikir mahal, bukan karena gimana-gimana ya, karena kayak mikirnya oh capek nih, pengennya pulang-pulang mandi air hangat gitu kan. Terus habis itu yang laundrynya udah in charge gitu, soalnya kan nggak sempet nyuci juga. Iya. Jadinya ya udahlah, terus mama juga yang bayarin kan. Terus tapi itu cuma beberapa bulan awal, akhirnya aku ngirit buat bayar sendiri. Kebetulan aku anak pertama, terus aku suka berpetualang kemana. Anaknya berani gitu. Dibandingin adik aku yang cowok, malah beraniin aku. Oh gitu? Iya, waktu kemarin dia sebulan di sini, aku kenalin ke orang, dia kan suka musik. Terus habis itu tahan sebulan doang. Belum kali ya, belum. Iya, belum ininya aja, Iya. moodnya. Berarti Jakarta tidak mengerikan ya buat bocah Untuk Cilacap? saya tidak sih. Memang mengerikan sih, aku pernah digodain bapak-bapak gitu. Di mana? Di deket kampus. Digodain gimana? Digodain, diajak ini apa? Mau nemenin nggak ke mall Semarekon, Mall Bekasi? Jauh banget lagi. Iya. Ke Bekasi. Kenapa Bekasi? Mungkin rumah dia Bekasi kali. Itu pertama kalinya sih aku merasa Jakarta itu keras. Terus gimana reaksi lo ketika diajakin? Diajakinnya, nah aku jadi ada ceritanya. Ini ceritain aja nih. Ya udah terus. Banyak serius. Jadi waktu itu aku kan lagi ngampus ujian tuh harus bawa KRS aku ketinggalan. Singkat cerita aku mau pesen ojek tuh, nyari materai, harus bikin surat gitu, bikin KRS pengganti. Iya. Terus habis itu ketemu bapak-bapak itu, terus nyari apa Neng, emang nggak kuliah gitu kan? Nunggu apa Neng, kok nggak kuliah? Iya Pak, saya KRS-nya ketinggalan gitu kan. Oh, kantornya di sebelah aku, tapi sekarang udah nggak ada orangnya. Terus habis itu oh kayaknya di warung ada deh. Jadi ternyata ada warung-warung yang jual materai. Terus aku ke situ, dianterin ke warung pertama. Terus habis itu nggak ada. Terus kalau mau ke warung kedua saya anterin lagi ya. Nggak usah Pak, nggak usah gitu kan. Ya udah aku sendiri. Nah pas udah dapet di warung kedua, aku balik ke kampus harus melewati warung pertama dong. Masih ada dia. Terus jadinya singkat cerita hari-hari setelahnya kalau kuliah dia suka nungguin gitu. Ih, serem amat. Iya lumayan sih, itu serem banget sih. Terus suka nungguin. Akhirnya aku pikir kan aku kan orangnya ini ya belum pernah mikir negatif atau yang gimana, orang itu jahat atau gimana. Terus dia minta nomor HP aku. Terus mikirnya iya saya juga dia sempat cerita dia tuh orang asuransi, pernah bekerja di asuransi juga. Terus habis itu udah enggak, kerjanya di kantor sebelah kampus aku kan. Terus habis itu dia minta nomor HP, siapa tahu mau ada ini kan tentang ngomongin asuransi gitu-gitu. Ya udah aku kasih aja. Terus begitu aku kasih dia ngechat aku terus manggilnya Desi. Terus itu kayak iya saya ini yang tadi yang gitu-gitu kan. Terus kayak yang apakah Dik Desi keberatan berteman dengan saya? Kebetulan status saya duda. Terus habis itu kebetulan saya ingin mengajak Dik Desi ke mall SMB gitu. Terus habis itu mohon maaf, aku tanya sebelum dia bilang duda, aku bilang gini, mohon maaf Pak, emang Bapak belum berkeluarga? Aku jawab gitu, aku masih jawab begitu. Terus dia bilang saya duda gitu kan. Terus habis itu maaf ya jika gue gini. Terus dia telepon terus, aku blok kan akhirnya. Terus dia ganti nomor sempat ngechat aku lagi. Terus aku blok lagi, nggak aku balas. Serem banget itu. Aku sempat keteror sih, soalnya dia kan nggak langsung pindah kan dari kantor itu. Setiap aku ngampus, dia tuh kayak di depan kantor gitu. Terus beberapa hari aku nggak balas sebelum dia ganti nomor, dia ngechat aku gini, Dik Desi menghindar ya dari saya, kayak gitu. Sumpah itu aku takut banget sih. Aku selalu setiap keluar kampus harus ditemenin temen aku. Tapi lu nggak sempat bilang, maaf Pak, Bapak bukan tipe saya gitu. Enggak sih, maksudnya gak kepikiran habis itu sih, aku udah takut duluan. Maaf Pak, Bapak mengingatkan saya pada Bapak saya. Bisa jadi ya, cuman gak mikir habis itu sih, udah takut. Maksudnya kayak, wah ternyata Jakarta tuh keras ya, gak bisa nih baik sama semua orang. Iya, lain kali kalau ada yang segitu, yang bapak-bapak itu, maaf Pak, Bapak seumuran Bapak saya. Iya harusnya ya. Terus habis itu kan aku nggak percaya kan kalau misalnya dia bilang belum berkeluarga atau apa. Aku kepo, dia kan udah nyebutin namanya. Terus aku cari di Google, keluar tuh Facebooknya, ada. masih menikah.
Enak aja. Emang aku cewek apaan ya? Ya Allah, sedih banget sih itu. Aku duda. Ngakunya duda, tapi masih ini kok statusnya menikah dan foto-fotonya sama istrinya akrab-akrab aja. Foto profilnya sama istrinya. Tinggalin komen dong. Ngaku duda. Nggak punya Facebook aku, jadi ngelihat doang. Buat bapak. Kampus di mana kampus? Pulau Mas. Pulau Mas ke Bekasi jauh. Lumayan sih, lumayan sih. Ke SMP sih jauh. Kenapa dia ke Bekasi? Kayaknya rumah dia di situ kali ya, aku juga nggak tahu deh. Dia ngajaknya di SMB, aku ingat banget, ke Sumarekon Mall Bekasi. Kalau bapak itu menonton, apa yang mau lo katakan, Desi? Apa, Pak, tolonglah jaga hati istrinya. Apa tadi, bapak tuh seumuran bapak saya. Itu waktu itu aku lagi bondol, lagi rambut bondol. Terus mungkin dia tertarik dengan rambut bondol saya. Ya jangan ya Pak, karena bapak sudah berkeluarga, udah punya anak juga. Jangan, oke Pak. Itu umur berapa berarti? 40-an. Enggak, dia, lu maksudnya? Oh, aku berarti sekitar rambut bondol 2 tahun lalu ya. 21. 21-an ya? 21. Udah ada rencana lulus kapan? Graduate? Iya. Dari JKT apa lu? Dari JKT? Rencana belum sih, cuman pasti harus dipikirin karena kan udah 6 tahun juga, pengennya kan nggak nurutin ke ego sendiri kan, hobi terus gitu kan, jadinya kayak harus mikirin gimana caranya keluar dari zona nyaman sih Om. Berarti kalau graduate dari JKT melepas dari manajemen juga? Nah, JKT48 ini ada yang menaungi namanya Densu. Kalau misalnya Densu agensi itu kan? Iya, kalau misalnya masih mau agensi Densu ya boleh aja. Mau lepas ya silakan. Oh, jadi dikasih pilihan, terserah masih mau di Densu atau memang mau lepas nyari manajemen sendiri. Iya, tapi kan kalau misalnya ngomongin agensi itu semuanya kita sosmed gitu-gitu milik manajemen kan. Jadi kalau mau ya kalau lepas ya lepas semua berarti. Iya, si centang biru itu udah dilepas. Iya, aduh. Sedih sih. Ngumpulinnya susah. Memorinya sih foto-fotonya yang udah ke-upload itu. Ya kan bisa di-save. Iya sih, tapi banyak juga ya. Ya dari sekarang makanya dicicil. Cicil ya. Cicil. Ya kan harus lulus satu saat juga kan? Iya sih, benar. Ngomongin realistisnya ya. Ya iya, masa mau joget terus iya kan? sampai tua. Kulit sudah bergelambir. Dari yang bunyi bukan suara dan gerakannya, kulitnya. Tapi lu hafal lagu-lagunya? Kalau yang selama ini dibawain ya hafal, kecuali lagu tim lain ya, kayak setlistnya tim J gitu ya aku nggak belajar. Oh. Sekarang kita udah di 200 lebih lagu. 200 lebih? Di total. Udah versi bahasa Indonesianya itu? Udah versi bahasa Indonesia. Yang lu hafal berapa lagu? Berapa ya? Mungkin 70%-nya. Oh, banyak juga dong. Soalnya kan banyak lagu all membernya juga kan. Terus kayak aku waktu trainee aku sempet gantiin, termasuk member yang aktif gitu ya. Ganti-gantiin. Jadinya lumayan banyak juga. Nah, kalau tampil itu lip sync atau minus one sih sebetulnya? Kita nyala, mic-nya nyala, tapi tetap ada suara juga. Tapi biasanya kita nggak lip sync sih, diusahakan. Iya, beneran suaranya keluar pada saat itu. Iya, ya, soalnya kalau misalnya suaranya yang dari dari FOH, itu tuh tetap ada, soalnya kita kan nari ya, nggak semua gerakan yang cuman gini doang, misalnya yang pelan, tapi kan tetap ada yang energik. Susah sih pasti sih, apalagi kita berame-rame, tapi enaknya nyanyi dikit doang, jadi kalau mau live juga nggak apa-apa. Part-partnya iya, namanya utawari. Utawari itu apa? Utawari itu part bagian kita nyanyi. Utawari. Jadi part ini bagian sini, karena dari 16 itu semua kebagian satu-satu. Semua kebagian. Biasanya kita berdua, bertiga gitu sih. Yang tergantung lagunya sendiri juga ada. Beda-beda. Susah ya berarti ya jadi member JKT48. Susah, ngafalinnya banyak lagu, blocking. Nggak cuman kita perform nari, itu kan kita kan prosesnya belajar lirik lagunya, terus belajar tariannya, tuh ada blocking 1, 2 ya. Ntar aku posisinya ini 0 gitu misalnya. Ada mending kalau 0, 1, 2 itu pasti gitu kan. Kadang 075, 0,3. Apaan itu? Berdirinya di titik itu. Kok Terus, bisa sampai koma-koma segala? Jadi kan misalnya ini misalnya di blocking 0, di blocking 1. Aku di tengah sini.
Jadi 0,3, soalnya yang di sebelah sini belakangnya ada yang 0,5, jadi jangan sampai nutupin. Terus selainnya juga kamu di baris 1, 2, 3, kan nggak cuman kita lihat depan kan, kita kan ramean, nggak mungkin semuanya satu baris doang. Oh, karena biar kelihatan semua. Iya, benar. Belum harus ngapalin gerakan. Iya, betul. Ada berapa koreografi? Kalau lagu kan tadi 200-an. Iya, sama berarti kan, setiap lagu ada koreografinya. Beda-beda setiap lagu. Beda-beda. Ngapalin lagu, ngapalin koreografi, harus kuliah juga. Betul, itu sih hebatnya member JKT. Makanya tadi balik ke Om Soleh yang nanya, merekomendasikan nggak kalau ada orang pengen masuk JKT? Kalau suka dan mau ya silahkan, tapi kita nggak akan, maksudnya pasti kita nggak akan bisa sebagai para remaja pada umumnya. Ya, apalagi kalau yang masih SMA ya. Betul. Berarti masa remaja Iya. terkuras. Iya benar. Ternyata berat ya, saudara-saudara. Ya udahlah, udah siap ya tim lu ya? Harusnya sih udah Om. Ya, nanti kan saya di YouTube-nya Desi. Siap. Saya sekarang terakhir bilang dong pakai bahasa Ngapak. Terima kasih sudah nonton wawancara saya. Yeah. Jangan lupa nonton vlog saya bersama Soleh Solihun di sini-sini gitu. Intinya ngapak aja lah terserah. iya wis. Pakai ini. Ya, oke guys, makasih ya, matur nuwun banget ke sing wis nonton vlognya Om Soleh Solihun. Kayaknya wis wawancara mbok wong loro, wis cerita nganti sejam lebih ya. Oke, nganti sejam aja bosen ngeleng ngrungokna. Aja kalian di subscribe, di like, di share, mengkanca-kancane kowe pada. Aja kalian juga subscribe channel Nyong di Sigana Viva, oke? Orang apa orang kepenak? Bilang orang apa orang kepenak? Orang ngapak, orang kepenak. Iya. Artinya apa sih? Nggak ngapak nggak enak, nggak asik gitu loh. Dah. Dah.